أواني مقدمني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين الشهداء الصالحين والمصنفين المؤمنين خصوصا إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد فضيل بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين amma ba'd. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk kembali mengkaji kalamullah, untuk kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini berbuah dengan keberkahan baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang tua kita dan keluarga kita. Amin insyaallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. Kemarin membahas tentang setelah persoalan nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya, tiba-tiba di tengahnya ada ayat tentang sholat, hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta wa sholatil wusta. Ya, hikmahnya adalah ketika menghadapi kerutan tentang rumah tangga, tentang talak dan lain sebagainya, jangan lupa untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala melalui sholat. Kemudian ayat selanjutnya disampaikan oleh Allah Ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ini masih kaitannya dengan sholat. Fa in khiftum, moko lamun khawatir wedi sapa sira kabeh, min aduwin saking musuh, au sailin atau banjir, au sabuin atau hewan buas. Dalam kondisi takut semacam itu, dalam kondisi yang mengkhawatirkan semacam itu, tetap sholat. Farijalan, dengan jalan. Jam'u rajil, rijal itu bentuk jamak dari kata rajil. Rajil itu artinya apa? Kaki. Ai tegese musyatan sallu,
musyatan dalam keadaan berjalan, shollu maka sholat. Jadi ketika dalam keadaan khauf, perang ya, tetap wajib sholat. Nah, namanya kalau dalam fikih sholatul khauf. Bentuknya caranya macam-macam. Dulu waktu saya di pondok caranya cuma diajarkan satu. Misalkan softnya itu ada dua. Nah, ya, yang ketika soft satu niki sholat, yang soft kedua niki perang. Nanti ketika sujud gantian. Nah, ini ada tata caranya ketika dalam kondisi sholatul khauf, perang. Jadi dalam kondisi perang pun tetap wajib untuk sholat, walaupun itu dengan cara jalan, atau karena banjir, atau karena binatang buas, aurubanan, atau dalam keadaan menunggang. Jam'u raqib, rukbanan ini jamak dari kata raqib. Raqib itu artinya yang naik, yang menunggang. Ai tegese kaifa amkan, bagai atau hali kaya apa amkana kang memungkinkan, mustaqbil kiblat au ghairiha, menghadap kiblat atau tidak bisa menghadap kiblat. Dengan cara seperti apapun, walaupun naik kereta. Nah, kalau zaman dulu konteksnya nggak naik unta ya. Wa yu'mi birruku' wasujud, wa yu'mi'u lan memberikan isyarat birruku' dengan ruku' wasujud dan sujud. Ruku' dan sujudnya kalau dalam keadaan ini pakai cara isyarat. Isyarat ya, berarti tidak dalam kondisi sempurna, sama seperti orang ketika sakit ya. Pokoknya kalau sholat ini tidak ada alasan, mau gak mau harus dilaksanakan. Kalau bisa berdiri ya berdiri, gak bisa berdiri ya duduk, gak bisa duduk ya sambil baring gak bisa ya pakai isyarat. Gak bisa pakai kedipan mata. Jadi ketika Allah Akbar ya merem gini, Allahu Akbar. Pokoknya bayangkan ketika dia sholat, gak ada kata lain. Pokoknya harus didirikan. Nah niku. Nah, dengan isyarah gak bisa, jadi sholati baru. Terus mati niku baru. Ya. Nah niki konteksnya ketika perang. Fa idza amintum, maka takalane wis aman sapa sira kabeh minal khaufi, dalam saking keadaan wedi atau khauf takut. Fadhkurullaha fadhkuru, maka eling sira kabeh Allah ing Allah, ai sallu tegese salat. Maka salatlah. Kalau sudah aman sekarang, seperti sekarang ini kita dalam kondisi aman. Kama 'allamakum, kama kaya barang 'allamah kang wis meruhaken sapa Allah kum ing sira kabeh ma ing barang lam takunu kang ora ana sira kabeh ta'lamuna iku weruh sapa sira kabeh. Maka salatlah kepada Allah sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu, yang sebelumnya kamu ini tidak ngerti jalani salat. Nah, caranya salat bagaimana? Ya belajarnya di fikih, cara takbiratul ihram, cara baca cara ruku, sujud dan lain sebagainya. Qabla ta'limihi, sa'use mempelajari hi ing cara salat, min faraidiha, saking fardu-fardune salat, wa huquqiha, lan hak-haki salat. Nah, sebelumnya enggak tahu tuh cara salat bagaimana, tapi harus tahu faraidnya atau fardu-fardunya sholat. Ada 14 nggih. Takbiratul ihram. Nah niku takbiratul ihram niki rukun. Sampeyan sholat gak pakai takbiratul ihram, ngangkat tangan ya batal sholat. Kalau meletakkan tangan di atas perut, nah niki sunnah. Ya. Kalau mazhab Maliki Allahu Akbar langsung gitu. Kalau kita gitu ya gak usah gini sampean.
seperti yang diajarkan guru-guru kita. Ya letakkan perut ya letakkan perut. Gimana? Nah, ini. Jari dua tadi. Nah ini nanti pelajaran detailnya di ilmu fikih. Nah ini dan lain sebagainya. Cara rukuk itu tangannya diletakkan di atas dengkul. Nah ini kadang saya lihat di beberapa masjid ada yang kelewatan. Kan banyak nih di bawahnya dengkul. Nah, jangan gitu, di atas dengkul. Fikih diajarkan gitu, ojo kelewatan. Dan lain sebagainya. Wal kaf, huruf kaf yang tadi niku kama allamakum ka bimakna mislin, maknanya adalah mithil, perumpamaan. Wama dan huruf ma kama niku adalah masdariyah atau mausulah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Balik lagi soal meninggalkan istri. Walladzina yutawaffawna utawi wong kang mati minkum saking sira kabeh, salah satu di antara kalian mati. Wa yadharuna azwaja dan meninggalkan istri. Fal yusu moko wasiat sapa sira kabeh wasiatan ing siji wasiat. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bi rafi kelawan maca rafa ay alaihim tegese ing atase wong li azwajihim marang pira-pira bojone wong lanang, istri berarti. Apa perintahnya? Wa yu'tuhunna lan muehi sapa wong hunna ing wong wadon perempuan istri yang ditinggalkan muehi apa mataan ing mut'ah. Apa kemarin mut'ah? Hal yang menyenangkan hati. Wa ma yatamatta'na bihi ma tegesi barang yatamatta'na kang bakal bungah sapa wong wadon bihi kelawan mata minan nafaqah rupane saking nafkah wal kiswah lan sandang lan pakaian ila tamamil haul sampai sempurnani 1 tahun min mautihim saking matine wong mau alladzina al wajib kang wajib alaihinna ing atase wong wedok azwaja tadi itu tarabbusuhu kang ninggalaken sapa sira kabeh hu ing hunya kembali ndi niki alaihinna ing atase azwaja tarabbusu kang ninggalaken sapa sira kabeh hu ing mata ghaira ikhraj sakliyane ngetokno halun utawi iku dadi hal ai ghairu mukhrajatin min maskanihinna tanpa menyuruh keluar min maskanihinna dari tempat tinggalnya perempuan tadi itu. Jadi perintahnya, tapi niki sampun dinasakh nih, niki nanti dijelaskan. Dulu, ya, kalau kita meninggal dunia, niku disuruh untuk memberikan wasiat kepada istri kita dan wajib meninggalkan mata harta yang dengan harta tersebut nanti senang dia bunga. Sampai kapan? Sampai 1 tahun. Dan si perempuan yang ditinggalkan mati tadi itu tidak boleh keluar dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Fa in kharajna maka lamun wis metu sapa wong wadon mau iku bi anfusihinna kelawan awake wong wadon fala junaha maka ora dosa alaikum ing atase sira kabeh ya auliya al mayyit para umat waline wong sing mati orang tua dari suami yang meninggalkan istri tadi niku fima ing dalam barang
fa'alna kang wis nglakoni sapa wong wadon fi anfusihinna ing dalam awake wong wadon min ma'rufin kelawan saking ma'ruf syar'at secara syariat kata zayyuni kaya berhias wa tarkil ihdad dan meninggalkan batasan-batasan. Nah, jadi kan 1 tahun nggak boleh keluar rumah tuh, rezekinya juga harus dicukupi, dia dikasih harta untuk perempuan yang tadi ditinggal, gak boleh bersolek dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sudah selesai maka dia boleh keluar. Maka orang tuanya si suami tadi ini ya, kalau si perempuannya sudah keluar maka tidak dosa. Walinya tadi ini apa yang dilakukan perempuan tadi selama baik min ma'rufin sesuai dengan syariat tidak dosa. Dia boleh berhias, dia boleh meninggalkan batasan-batasan, wa qat'in nafaqah anha dan memutuskan nafkah untuk perempuan tadi ini. Wallahu utawi Allah niku azizun zat kang maha mulya fi mulkihi ing dalam kekuasaane Allah, hakimun tur kang maha bijaksana fi sunihi ing dalam gaweane Allah. Wal wasiyatu adapun wasiat niki al mazkura kang disebut mayu mansuhah, hukumnya sudah dinasah, sudah dihapus. Dulu memang harus memberi wasiat, tapi sekarang tidak perlu memberi wasiat. Mansuh dengan ayat apa? Bi ayatil miras, dengan ayat tentang waris. Wa tarabbusil haul juga demikian. Tentang dia selama 1 tahun tinggal di rumah tadi niku, itu juga dinasah, dihapus, hukumnya itu sudah dihapus. Nasah niku artinya diganti Pak, dihapus. Bi ayati arba'ati asyhurin wa asyra as-sabiqah, dengan ayat yang berbicara tentang napa? 4 bulan 10 hari. Ya, beberapa yang minggu kemarin dibahas. Masa iddahnya perempuan yang ditinggal meninggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dulu, zaman dulu niku 1 tahun sebelum ayat ini turun. Begitu ayat yang kemarin turun, maka ayat ini dinasah. Al-mutaakhirah fin nuzul, walaupun dalam soal turunnya niki diakhirkan terakhir. Nah, jadi kalau ada istri perempuan yang suaminya meninggal dunia, masa iddahnya jangan pakai ayat ini. Ayat ini sudah dinasah. Pakai ayat apa? Ayat yang sebelumnya. Berarti berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau dia tidak hamil, kalau hamil ya sampai melahirkan masa iddahnya. Nah, jadi 2 niku tentang pemberian wasiat dan tentang tinggal selama 1 tahun, ini hukumnya sudah dihapus. Wasukna, adapun hukum tentang dia tinggal selama 1 tahun gak boleh keluar, maksudnya gak boleh diusir. Niku sabidatun laha inda Syafi'i rahimahullah. Menurut Imam Syafi'i niki tidak dimansuh, tetap hukumnya masih tetap. Walil mutallaqati, dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak itu mataun, punya mata, punya mut'ah atau sesuatu yang membahagiakan dia. Yu'tainahu, kang diparingi, kang maringi sapa wong lanang. Hu ing mata. Jadi laki-lakinya tadi niku yang memberikan talak kepada perempuan, dia memberi harta. Bil ma'ruf, kelawan kebagusan. Bi qadril imkan, dengan kadar yang sesuai. Haqqan, wajib, kelawan hak. Nusiba bi fi'lil muqaddar, dibaca nasab bi fi'lil muqaddar, kelawan fi'li haqqan al muqaddar kang dikira-kira. Alal muttaqin, ing atase wong takwa Allah maring Allah. Utak apa? Nggih. Alal muttaqina, ing atase wong kang takwa
Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Karrarahu pengulangan ayat ini kan kemarin-kemarin sudah dijelaskan. Kalau orang perempuan yang ditalak, hendaknya laki-laki yang bertakwa ini memberikan mut'ah, memberikan harta kepada perempuan yang ditinggal tadi. Kenapa kok di sini diulang? Liya'ummah al-mamsumata aidon. Liya'umma untuk mengeneralisir, untuk mengumumkan al-mamsumata al-mamsusata, perempuan yang sudah disentuh, maksudnya yang sudah berhubungan intim. Karena ayat kemarin menjelaskan salah satunya adalah satu, kalau ditalak dan dia sudah berhubungan intim, sudah nikah, akad nikah, berhubungan intim, habis itu ditalak, maka memberikan mut'ah. Kemudian ayat selanjutnya sudah nikah, sudah akad, belum berhubungan intim. Nah, bagaimana ayat ini penegasan untuk menjelaskan yang yang sudah disentuh itu juga diberikan mut'ah, harta. Id al-ayat as-sabiqah fi ghairiha. Ini kan tentang ayat yang sudah disebutkan tadi itu, dan ayat baik ayat yang menjelaskan tentang sudah disentuh ataupun yang belum disentuh. Kadzalika kang mengkono-mengkono mau, kaya mengkono-mengkono mau sing disebut mau iku kama bayyana lakum ma dzukira, sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian ma dzukira, yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakum, yubayyinu menjelaskan Allah lakum kepada kalian semua ayatihi ing pira-pira ayat Allah la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akalnya, mikir, tadabbarun, tegese tadabbur. Diberikan penjelasan ayat ini supaya kalian berpikir, tadabbur. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara, apakah kamu tidak melihat? Istifhamu ta'jibin wa tashwiqin. Istifham, alam tara niki istifham. Istifham ini ku kalimat pertanyaan. Apa kamu enggak lihat? Istifham yang ta'jibin wa tashwiqin, pertanyaan yang ta'ajub, wa tashwiqin, dan mendorong, ila istimai, supaya supaya mendengar. Gak krungu ta? Nah, kan kadang kita kan kamu gak krungu iku ta. Nah, itu kan kalimat pertanyaan tetapi mengandung ajakan supaya kita ngrungokno apa sing arep dijelaskan. Kamu gak krungu ta sing ngono biyen iki. Nah, ini kan kalimat pertanyaan, tapi supaya orang yang diajak ngomong itu memperhatikan, mendengar. Istifhamu ta'jibin wa tashwiqin ila istima'i ma ba'dahu. Istifham kalimat pertanyaan, ta'jib wa tashwiq, ya, yang mengandung penasaran dan ajakan ila istima'i ma ba'dahu, kepada mendengarkan ma ba'dahu, apa yang akan dijelaskan setelahnya. Ai yantahi ilmuka, tegese yantahi wis entek ilmuka, pengetahuanmu. Ilal ladzina kharaju, apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Ilal ladzina kharaju, maring wong kang metu min diyarihim, saking omahi alladzina. Apakah kamu tidak melihat tentang ceritanya orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka? Wahum ulufun, dan jumlah mereka niki ribuan. Arba'atun wa au thamaniyatun au ashratun au thalathuna au arba'una au sab'una alfan. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan jumlahnya 30.000.
ada yang mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 70.000. Nah, jumlahnya mereka keluar dari rumah mereka ribuan. Kenapa? Karena mereka keluar hadzarul mauti, karena takut mati. Jadi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian orang-orang dulu. Apakah kamu tidak melihat kisah tentang banyak orang yang mereka ini keluar dari kampung mereka hadzarul maut karena khawatir mati. Maf'ulun lahu maf'ulun, hadzarul maut menjadi maf'ul. Wahum, adapun mereka alladzina kharaju min diarihim, orang yang keluar dari rumah mereka itu adalah satu kaum min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi Bani Israel ada banyak. Nah, ada salah satu kaum di Bani Israel waqa'at ta'un, yang terjadi wabah. Wabah ini semacam yang Covid kemarin nih, Covid-19. Bibiladihim, yang menimpa di negeri mereka. Fafaru, maka mereka semua melayu. Mereka lari semua dari kampung halamannya. Faqala, maka berkata lahum, kepada alladzina kharaju min diarihim, kepada kaum tadi niku. Siapa? Allah. Maka Allah berkata kepada mereka, mutu, mati sira kabeh. Famatu, maka kemudian mereka mati semua. Mati karena kena wabah. Jadi yang semacam Covid niku zaman dulu sudah banyak, sudah ada. Ya, pada zamannya Umar bin Khattab juga sudah ada. Dan kalau terjadi wabah, ya keluar dari negeri tersebut. Negerinya nggak stabil nih, sedang kena virus, maka keluar. Kalau yang belum kena keluar, kalau yang sudah kena ojo dindi. Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, mutu, mati sapa sira kabeh, maka semuanya mati. Summa ahyahum, kemudian menghidupkan mereka. Setelah mati, summa ahya, kemudian Allah menghidupkan kepada mereka semua. Ba'da thamaniyati ayyam, setelah 8 hari. Mereka mati setelah 8 hari kemudian Allah menghidupkan mereka semua. Au aktar, atau lebih dari 8 hari. Kenapa kok mereka hidup lagi? Bidu'ai nabiyihim, karena doanya nabinya mereka. Hizqil, namanya Hizqil. Ada nabi namanya Nabi Hizqil, nabinya Bani Israel. Hizqil bikasril muhmalah, ya, haknya dibaca kasrah. Wal qaf, qafnya juga dibaca kasrah. Wa sukuni zai, huruf za-nya dibaca sukun. Jadi Hizqil ini bahasa Arab nggih, bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Fa'ashu, jadi doa Nabi Hizqil ini doa. Kaumnya mati karena wabah, kemudian Nabi Hizqil doa, ya Allah, tolong dihidupkan mereka semua ini setelah 8 hari atau lebih dari 8 hari. Maka kemudian Allah menghidupkan mereka semua lagi. Fa'ashu, maka kemudian hidup mereka semua dahron, selama satu masa. Dahron, satu masa. Alaihi, mengatasi kaum atharul maut, yang mana kematiannya tadi itu ada bekasnya. Apa bekasnya? La yalbasuna sauban, la yalbasuna, tidak menggunakan pakaian, sauban, pakaian, illa, kecuali ada balik kal kafani, seperti kain kafan. Tapi mereka yang dihidupkan ini mempunyai bekas. Ketika mereka menggunakan pakaian, maka pakaiannya kembali seperti mengenakan kain kafan. Wastamarrot, dan ini berterus-terusan kejadian ini
fi asbatihim, jadi omongan nggih, fi asbatihim sampai ke anak cucunya. Jadi anak cucunya itu ngerti. Nah, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Ini orang-orang Yahudi di Madinah takjub, kok iso ya Al-Qur'an kok bisa menceritakan kejadian yang terjadi pada mbah-mbahnya mereka dulu. Nah, ini menjadi salah satu juga penegasan khususnya kepada orang Yahudi di Madinah bahwa Al-Qur'an ini memang benar-benar turun dari Allah Ta'ala. Karena kalau gak kayak gitu, siapa yang ngasih tahu detail tentang kejadian mbah-mbah mereka kepada Nabi Muhammad? Pasti Allah Ta'ala nih. Ya. Karena banyak sekali kisah-kisah yang terjadi menjadi cerita-ceritanya orang-orang Yahudi Bani Israel yang diceritakan kembali, bahkan dibenarkan oleh oleh Al-Qur'an. Ya sama seperti kalau dalam perspektif orang Islam ya tentang kematiannya Nabi Isa. Kalau Bani Israel, sebagian dari Bani Israel itu kan setelah mati hidup kembali. Makanya ada di kalender kita hari kebangkitan Yesus gitu ya. Ya, karena mereka mempercayai itu. Tapi kalau sama Al-Qur'an dibenarkan, tidak mati, tapi diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab dahulu yang sudah melenceng karena mengalami perubahan-perubahan tadi itu. Innallaha stuhuni Allah ladzu fadlin iku zat kang duwe keutamaan alan nasi ing atase menungso wa minhu lan saking setengah saking fadli Allah niku ihya haula, yaitu menghidupkan mereka yang sudah meninggal. Walakinna lan tetapine aktoron nasi akeh menungso wahum utawi akeh menungso niku al-kufaru kang kafir la yashkuruna ora syukur wal qasdu utawi maksud min dzikri khabari haula, maksud dari menceritakan kabar mereka yang tadi mati dihidupkan kembali niku tasjiul mukminin, agar orang-orang mukmin ini kendel, berani alal qitali, menghadapi perang, walidha atofa alaihi, oleh sebab itu diatofkan, dihubungkan atas kejadian tadi itu. Wa qatilu fi sabilillah, dan peranglah fi sabilillah, di jalan Allah. Tegese li'ila'i dinihi, untuk meluhurkan agama Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah anallaha sesungguhnya Allah niku sami'un, zat kang maha mendengar li aqwalikum, ucapan-ucapan kalian. Alimun, Allah itu zat kang maha mengetahui bi ahwalikum, dengan keadaan-keadaan kalian. Fayujazikum, maka kemudian Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada kalian. Man dzalladzi yuqridullaha, man utawi sapane wong dzalladzi yuqridullaha, yang memberikan pinjaman, yuqridu al-qardu, qardu di Indonesia jadi apa? Kredit. Qardu, kredit. Man dzalladzi yuqridullaha, siapa orang yang memberi pinjaman kepada Allah, bi infaqi malihi, berupa infak, menginfakkan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Qardon hasanan, dengan kredit yang baik, dengan hutangan yang baik. Kenapa kok di sini sama Allah Ta'ala kok seolah-olah hubungannya adalah transaksional? Karena niki mukhatabnya niki orang-orang Yahudi.
Bani Israel. Orang Bani Israel niku seneng yang semacam ini. Kalau kita ingat ayat-ayat sebelumnya, ya Allah, orang-orang Yahudi niku kalau minta kepada Allah niku seolah-olah transaksional. Maka diberikan gambaran, wong Yahudi lek awakmu ngutangi Allah, memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu infak pada Allah. Dengan dengan kredit, dengan pinjaman yang baik, fa in yunfiqahu lillah, maksudnya adalah menginfakkan karena Allah Ta'ala Azza wa Jalla, antibit qalbin, dengan hati yang jernih, fayudha'ifuhu, maka Allah fayudha'ifuhu, maka akan dilipat gandakan. Pinjaman tadi akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat lain, fayudha'ifuhu, dilipat gandakan bitasydid, huruf ainnya dibaca tasydid. Lahu, kepada orang yang ngutangi tadi ini, at'afan katsirah, dengan ganti yang banyak. Saya punya guru Profesor Andi. Nah, itu ketika menjelaskan ayat ini, dia menjelaskan, beliau ini profesor ini punya bisnis BMT. BMT niku napa? Ya kalau di sini Baitul Mal Takwil itu yang ngutangi orang-orang untuk usaha. Kan banyak kan? Ya kayak di Sidogiri ini kan ada BMT-nya. Jadi orang-orang datang ke sana minjem uang untuk usaha. Berarti meminjamkan untuk usaha. Nah niku bisnisnya Profesor Kula niku nggih BMT karena termotivasi ayat ini. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah Ta'ala kalau yang sifatnya ngredit, minjamkan. Ini pemaknaannya guru kula nggih. Ngutangi uang-uang. Ya. Niku lahu at'afan katsira, akan dilipat gandakan. Dengan banyak. Min ashrin, dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat, ila aktsar, atau lebih banyak. Min sab'i mi'atin kama sayati, bahkan sampai 700 kali lipat. Orang kalau infak niki balasannya 10 sampai 700 kama sayati, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya. Wallahu, dan Allah iku yakbitu, menahan, yumsiku, itu tegese menahan atau mencabut, ar-rizqa, rezeki, amma yasha, dari orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ibtilaan, sebagai bala, sebagai ujian. Allah niku berhak bisa menahan rezekinya orang. Ditahan karena apa? Sebagai ujian. Nah, jadi kalau di antara kita mungkin kok rezeki ini susah, ya, bisa jadi ini ujian. Dan juga Allah waya besut, meluaskan. Kalau ketemu ayat ini huruf shotnya dibaca sa, waya besut, meluaskan, liman, kepada orang, bagi orang-orang yasha, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Imtihanan, juga sebagai ujian. Yang rezekinya ditahan atau sedang dikasih pol-polan, kekayaan yang luar biasa, dua-duanya niki bisa jadi adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kalau yang ditahan oleh Allah Ta'ala rezekinya, dan ini sebagai ujian, maka dihadapi dengan sabar. Demikian juga orang yang kaya, dia dikasih harta yang bukan main banyaknya, itu ujian. Hartanya nanti dipertanyakan, hartanya buat apa? Nah, sebab itu ya bukan sabar lagi, tetapi dia harus rajin-rajin menginfakkan harta yang diberikan Allah Ta'ala tadi. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah turja'un, akan dikembalikan fil akhirah, yang dalam nanti di akhirat, bil ba'si, dengan kebangkitan, fayujazikum, kemudian diberikan ganjaran kepada kalian semua, bi'amalikum, karena amal-amalan kalian. Alam tara ilal mala'i, apakah kamu tidak melihat, ilal mala'i, al jamaah, tegese jamaah, kepada satu kelompok, kepada satu jamaah, min Bani Israel,
dari grupnya Bani Israel. Min ba'di Musa, min ba'di mauti Musa, setelah kematiannya Nabi Musa. Ai ila qissatihim, tegese ila qissatihim, kepada kisahnya mereka. Wa khabarihim, dan kabarnya mereka. Apakah kamu tidak melihat ada satu kelompok Bani Israel yang setelah kematiannya Nabi Musa, kisahnya adalah idqalu, ketika mereka bertanya, ketika mereka berkata linabiyin, kepada linabiyin, kepada nabinya mereka, lahum, kedua nabinya kaumnya mereka tadi itu, wa Syamwil, ya namanya Syamwil, nabinya namanya Nabi Samuel. Ono nabi namanya Nabi Samuel. Nah, ya banyak Pak nabi ini banyak. Ada Nabi Daniel, Samuel. Tadi Nabi siapa? Hizkel dan lain sebagainya. Jadi ini ada satu kelompok setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka berkata kepada minta kepada Nabi Samuel, ib'as, utuslah, ini hakim, tetapkanlah lana, bagi kami malikan seorang raja. Mereka gak punya raja nih, maka minta kepada Nabi Samuel, boyo jenengan minta kepada Allah supaya ditetapkan seorang raja untuk kita. Nuqatil, yang kami akan berperang ma'ahu, dengan raja tadi, fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Tantazimu bihi kalimatuna, yang kalimat-kalimat kami ini akan tertib dengan raja tadi. Wa narji'u ilaihi, dan kami akan balik dengan raja kami tadi ini. Qala, maka kemudian berkata sopo'an nabiyyu, nabinya mereka, lahum, kepada kaum tadi niku, hal asaitum, apakah iya kalian semua. Nah, ngono cara ngatine ngono lah. Asa niku muga bisa jadi moga-moga lah. Hal asaitum, apakah nanti iya kalian semua ini bil fathi wal kasrah. Bil fathi wal kasih, dibaca dengan fathah dan kasrah. Ingkutiba, lamun diwajibno alaikum yang ngatasi sira kabeh alqitalu, perang. Alla tuqatilu, iku ora perang sapa sira kabeh. Kalimat la tuqatilun iki khobaru asa, menjadi khobar dari kata asa itu. Wal istifham, adapun pertanyaan ini, karena ada hal ini kalimat pertanyaan, apakah litaqririt tawaqqu'u biha, sebagai penekanan. Qalu, maka kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, wa malana, dan kami tidak memiliki alla nuqatilu, kecuali tidak berperang fisabilillah. Kami tidak punya pilihan kecuali kami pasti akan berperang di jalan Allah. Waqad ukhrijna, dan sungguh telah dikeluarkan min diyarina, dari rumah-rumah kami, wa abnaina, dan anak-anak kami, bisabihim wa qatlihim, ditawan, wa qatlihim, dan dibunuh, wa qad fa'ala bihim, dan sungguh telah melakukan hal tersebut bihim, kepada mereka, dzalika kaum tadi niku siapa? Jalut niki seorang raja zalim. Jadi gini kisahnya, orang Yahudi pada saat itu setelah meninggalnya Nabi Musa tidak punya raja. Padahal mereka sedang dalam kondisi sedang diperangi oleh bangsa lain yang dipimpin seorang tokoh namanya Jalut.
diperangi, dibunuh, ya, anak-anaknya diculik dan lain sebagainya. Mereka minta kepada Nabi Samuel, wahai Nabi, tolonglah tetapkanlah seorang raja untuk kami. Nanti dengan raja tersebut kita akan perang. Ditanya oleh Nabi Samuel, tenan tawakmu perang, bakal perang. Lu nggih bakal perang kita. Wong kami, kondisi kami ini, anak-anakku wis diusir. Kami sudah terusir dari negeri kami. Ya. Maka gak ada pilihan, kami akan perang sama mereka. La mani alana minhu, tidak ada penghalang bagi kami minhu dari raja tersebut. Ma'a wujudi maghdiyatihi, beserta wujudnya hajatnya mereka. Qala ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, falamma kutiba alaihimul kitab, falamma kutiba, maka ketika diwajibkan alaihim kepada mereka, diwajibkan apa? Al-qitalu, perang, tawallu, mereka gak mau perang, minggir kabeh, anhu, dari peperangan. Wajah bunuh, dan mereka menjauhi. Illa qalila, kecuali sedikit saja. Kebanyakan mereka gak mau perang. Kemarin minta raja, katanya mau perang, mau memerangi Jalut. Begitu diketahuan raja, mereka gak mau. Di tafsir lain itu dikatakan kenapa gak mau? Karena raja yang ditentukan ini namanya Talut, Pak. Talut. Jadi ada kisah namanya Talut dan Jalut. Karena Talut niki bukan keturunannya Yehuda. Ya, jadi ingat-ingat dulu nggih. Bani Israel niku terdiri dari 12 suku. Ya, Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 anak dari 4 istri. Sebenarnya 2 istri, yang 2 niki budak. Ya. Yang dari Rohil, istri bernama Rahel. Ini ada 2, namanya Benyamin dan Nabi Yusuf. Nah, niku sudah ditentukan, Pak. Ada keturunannya namanya Lewi. Anak turunnya Lewi ini yang nanti menjadi tokoh imam. Jadi yang imam-imam niku, imam-imam sing mimpin ibadah di Bani Israel niku mesti keturunannya Lewi. Termasuk salah satunya Nabi Musa. Yang jadi raja-raja niku Yehuda, keturunannya Yehuda. Nah, Talut niki keturunannya Benyamin. Nah, ketika Nabi Samuel menetapkan seorang raja sebagaimana yang diminta oleh kelompok Bani Israel tadi, ditentukan wis saiki rajane adalah Talut. Mereka gak gelem. Kenapa? Karena keturunannya Benyamin dan bukan orang kaya. Jadi sudah ada hukum-hukumnya Bani Israel. Semuanya gak mau perang, illa qalila, kecuali cuma sedikit tok. Ya, illa qalila minhum yang sedikit itu, wahum, dari yang sedikit itu, wahum alladzina abaru, mereka adalah orang-orang yang melewati an-nahra, sungai, ma'a Talut, bersama Raja Talut. Nah ini Raja Talut. Raja Talut ini diangkat ketika Nabi Daud. Talut ini menjadi raja ketika Nabi Daud masih kecil, Pak, masih remaja. Anak tak cerita nasi nggih. Cek nanti ayat-ayat selanjutnya nanti cek nyambung. Ada raja namanya Jalut zalim. Ini yang memerangi Bani Israel. Kuwoker banget. Nah, nanti Bani Israel yang sedikit ini yang dipimpin sama Raja Talut niki perang. Sedikit niki. Termasuk yang ikut perang itu Nabi Daud, masih kecil, masih remaja. Nah, adep-adepan akhirnya, 1 lawan 1, Raja Talut. Sapa sing wani adep-adepan karo Raja Talut? Bani Israel gono sing wani.
tiba-tiba maju anak remaja sing kondele bukan main, namanya Nabi Daud. Nabi Daud ini nanti yang juga menjadi raja. Pakai pelempar, Pak. Ya kalau ngelihat di video-video yang sekarang di Palestina niku, itu kan ada orang-orang Palestina kayak tali, ada batunya digini-gini kan. Nabi Daud nyerangnya pakai itu juga. Raja Talut ini full pakaian yang dari besi niku. Tameng niku, pakaian besi niku. Sama Nabi Daud ini gembala. Titis. Jadi sering kayak gini untuk melempar serigala. Jadi kalau ada serigala mau nyerang dombanya mereka disawat pakai itu. Jadi wis latihan, wis titis. Nah, melawan Raja Jalut ini full besi. Kecuali ada yang terbuka nih bagian matanya. Dilempar itu pas kena matanya, dowanter. Saya pernah lihat videonya ini orang-orang pasal kayak gini. Pas latihan itu jebol nih, Pak. Ternyata kenceng juga nih. Nah, kena situ langsung ambruk. Akhirnya begitu ambruk, Nabi Daud maju dipenggal. Akhirnya kalah. Bani Israel akhirnya menang. Nah, yang sedikit ini adalah orang yang menyeberangi sungai Ma'atolut bersama Raja Tolut. Kama sayati, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan pada ayat selanjutnya. Nanti insya Allah seingat saya niki ayat-ayat tentang kejadian tersebut. Wallahu utawi Allah niku alimun zat kang maha weruh bizzalimina kelawan wong kang zalim. Fa mujazihim, maka orang zalim tadi ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Wa sa'alan nabiyyu rabbahu, wa sa'ala dan meminta siapa an-nabiyyu nabi. Nabi siapa? Nabi Samuel yang tadi dijelaskan itu. Kan orang Bani Israel minta ke Nabi Samuel. Ini Nabi Samuel mbok yo ditetapkan. Diturunkan SK pengangkatan raja bagi kami. Maka sa'alan nabiyyu rabbahu, maka kemudian Nabi Samuel berdoa kepada Allah Ta'ala, irsala malikin, agar diutus seorang raja. Fa'ajaba, maka mengijabahi sapa Allah kepada Nabi Samuel tadi niku. Ila irsali Talut, yaitu berupa diutusnya seorang raja yang namanya Raja Talut. Kisah selengkapnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada kita sedikit membaca doa, kita khususkan kepada khususkan kita kepada almarhumah Ibu Asma, almarhum Haji Mario, almarhum Surani, almarhum Pak Mursalim, almarhum Abdul Syafi', almarhum Furiyah, wa usulihim wa furu'ihim. Wa usulihim wa furu'ihim itu ya cabang-cabangnya juga. Ya paman-pamannya, ya cucu-cucunya. Pokoknya dari yang disebut tadi ini wa usulihim wa furu'ihim. Yang pokok ini semua ataupun cabang-cabangnya. Wa ila jami'a abaina wa ummahatina, dan untuk bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, mbah-mbah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim